fisiologi ternak. Sistematika ayam dari spesies Gallus domesticus, filum Chordata, kelas Aves, famili Phasianidae, dan genus Gallus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi dari ternak unggas ayam kampung betina dengan spesies Gallus domesticus. Struktur tubuh eksternal ayam kampung terdiri dari caput atau kepala, kolum atau leher, trunkus atau badan, ekstremitas anterior atau sayap, ekstremitas posterior atau kaki, dan kaudal atau ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian caput atau kepala yang terdiri dari rostrum atau paruh yang berfungsi sebagai alat untuk mematuk makanan, dan terdapat maksila rahang atas, mandibula rahang bawah. Selanjutnya terdapat nares anteriores berfungsi sebagai alat pernapasan. Selanjutnya terdapat sera yang merupakan tonjolan kulit lunak. Dan selanjutnya terdapat organon visus atau indera penglihatan. Dan selanjutnya porus acousticus externus atau lubang telinga. Dia masuk ke bagian serviks atau leher. Serviks merupakan bagian yang menghubungkan antara caput dengan trunkus atau badan. Selanjutnya pada bagian trunkus atau badan. Trunkus atau badan ditutupi oleh bulu-bulu. Menurut letaknya, bulu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, tetrikes, bulu yang menutupi badan. Retrikes, bulu yang terdapat di pangkal ekor. Remiges, bulu pada sayap. Parapterum, bulu di bagian bahu. Dan alaspuria, bulu pada sayap yang kecil-kecil. Menurut susunan anatomi bulu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, plumae. Di plumae terdapat kalamus yang melekat pada folikel kulit. Selanjutnya terdapat rachis. Selanjutnya terdapat vexillum. Selanjutnya yang kedua, plumulae. Dan yang ketiga, phyloplumae yang kecil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian ekstremitas anterior atau sayap. Pada bagian ekstremitas anterior ini terdapat humerus, tulang lengan atas, radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, ossa carpalia, tulang pergelangan tangan, metacarpus, tulang telapak tangan, dan yang terakhir digiti terdapat 3 buah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian ekstremitas posterior. Pada bagian ekstremitas posterior terdapat femur, tulang paha, patella, tulang lutut kecil, tibio, tarsus, fibula, tarso, metatarsus, dan phalanges terdapat 4 buah. Phalanges merupakan tulang jari. Selanjutnya saya akan menjelaskan sio atau bagian dalam tubuh. Yang pertama ada atau tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya ada kor atau jantung. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Kemudian ada hepar atau hati yang berfungsi dalam pencernaan dan absorpsi. Kemudian ada empedu. Kemudian ada gizak atau ampela. Dan kemudian ada intestinum tenu.
yang terdiri dari 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ada seka atau usus buntu. Kemudian ada usus besar dan kloaka. Sekarang saya akan menjelaskan sistem saraf dari ayam, yaitu pada caput. Pada caput ini terdapat cerebrum dan cerebellum, yaitu cerebrum otak besar dan cerebellum otak kecil, yang terdapat medula spinalis dan medula oblongata. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ayam. Dimulai dari cavum oris atau mulut, kemudian dilanjut ke esofagus atau kerongkongan, kemudian dilanjutkan ke crop atau tembolo. Crop atau tembolo ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Kemudian terdapat proventriculus, dan kemudian terdapat gizzard atau ampela, di mana pada bagian gizzard ini bekerja untuk memperkecil ukuran makanan secara mekanik. Kemudian terdapat intestinum tenum atau usus kecil. Intestinum tenum terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Di antara duodenum terdapat pankreas. Pankreas berfungsi mensekresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian jejunum berfungsi untuk meneruskan sisa-sisa penyerapan makanan. Kemudian pada ileum berfungsi untuk menyerap makanan. Dan kemudian terdapat seka atau sekum, atau juga disebut usus buntu. Dan selanjutnya terdapat kolon, tempat penyimpanan kotoran sementara, dan terakhir terdapat kloaka, tempat keluarnya kotoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada ayam, dimulai dari nares anteriores atau lubang hidung, kemudian ke mulut, lalu ke saluran disebut glotis, kemudian dilanjutkan ke laring, dan sampai di bronkus atau cabang dari paru-paru, kemudian masuk ke paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenital pada ayam betina. Dimulai dari oviduk atau indung telur. Selanjutnya infundibulum yang berfungsi untuk menampung sel telur yang sudah matang. Selanjutnya magnum yang berfungsi untuk membentuk putih telur. Selanjutnya isthmus yang berfungsi untuk memisahkan putih telur dengan kuning telur. Kemudian uterus. Dan yang terakhir kloaka untuk mengeluarkan telur itu sendiri. Dikarenakan ayamnya masih berumur 4 bulan, jadi oviduk dan sebagainya tidak terlihat dengan jelas. Thanks for watching.